Jadi memang di satu sisi kita memang butuh layanan yang betul-betul ramah terhadap Kelompok-kelompok ini. kelompok-kelompok ini. Tetapi bukan berarti kelompok-kelompok ini mendapatkan layanan yang terpisah. Bukan Sehingga berarti ramah. bukan berarti diistimewakan. Betul, sehingga ramah bisa. gitu. Karena kan berbicara kesehatan kan Inklusi kan harus itu semestinya mah layanan kesehatan tuh ramah ke semua orang, gitulah mudahnya. Iya. Nggak ngelihat dia HIV, nggak ngelihat dia pengguna nafsa, nggak ngelihat dia siapapun, aki-aki, nini ya, dia berduit, dia nggak berduit, tetap harus ramah. Ya, kawan-kawan, Tri Rwanda kembali menemani kalian semua. Indonesia Tanpa Stigma kali ini saya bakal ngobrol berdua sama Raditya Tisnawinata. Dit. Kudu lengkapnya hari ngaran banyak kudu lengkapnya. Lengkap, tapi sebenarnya di akte nggak ada, Kang. Itu yang saya sedih. Oh, gitu? Nggak ada, Tisnawinatanya teh nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada Jadi di akte. Raditya weh. Raditya weh, hukum simple. Oke, Raditya, sehat, Dit? Alhamdulillah sehat, Kang. Oke. Kawan-kawan, Raditya ini kan sekarang yang salah satu pentolannya RC lah, Rumah Cemara. Jadi kawan-kawan, kita bakal ngebahas soal satu momen yang Rumah Cemara itu udah kadung dipandang orang bergerak atau bekerja dalam isu-isu terkait HIV dan AIDS, dan tentunya ya selain soal nafsa ya. Nah, Radit akan kita ajak ngomong soal Hari AIDS Sedunia, kawan-kawan. Itu 1 Desember, tentunya teman-teman udah tahu, itu diperingati sudah puluhan tahun. Dan buat kami, Hari AIDS Sedunia adalah sebuah peringatan. Sekali lagi sebuah peringatan, bukan perayaan. Itu yang kadang-kadang buat saya sih dari istilah itu sering ada problem, Dit. Ada problem. Tapi oke, itu ada makna yang pengen saya ulas sama Radit yang sudah lama juga menekuni ini. Saya pengen tahu sebetulnya buat Rumah Cemara seperti apa maknanya, buat Radit juga sebagai personal, apa sih yang bisa kita lakukan, atau teman-teman yang pengen aktif dalam isu ini yang bisa dilakukan untuk membuat, katakan aja, Hari AIDS itu kan sebuah kampanye. Bagaimana kesadaran soal HIV dan AIDS di dunia, atau bahkan di dunia itu bisa ditingkatkan kesadarannya, biar ya penyebaran HIV-nya nggak terus-terusan, biar terutama ada satu mantra nih, ada satu diksi yang sangat sering melekat dalam pembicaraan soal HIV dan AIDS, stigma. Nah, kanal ini juga kan Indonesia Tanpa Stigma, pasti ada makna di balik itu kan, Dit. Kenapa orang dengan HIV sering dapat stigma? Nah, itu kurang lebih seperti itulah, Dit. Kita akan mulai dengan ini, Dit. Secara global, kita akan ngomongin dulu rada legeknya, rada lolo. UNAIDS itu saya sempat ngintip kemarin di websitenya, itu di lamannya itu ada 37 juta orang saat ini, orang dengan HIV di dunia. Dan tahun lalu 2020 saja ada sekitar 1,5 juta orang yang terinfeksi. Artinya kasus baru nih, Dit. Terus kemudian Kementerian Kesehatan itu juga sering kan melansir data tuh, Dit. Ada 400 ribuan kalau catatan saya. Ada 436 ribu kasus di Indonesia. Dan itu baru 80%-nya dari yang diperkirakan ada di Indonesia yang 540 ribuan itu. Nah, sekarang kita 1 Desember nih. 1 Desember memperingati Hari AIDS Sedunia. Apa yang terjadi? Ini kan sudah sering diperingati. Gimana caranya orang sadar, peduli pada HIV. Tapi kasus terus terjadi, Dit. Buat Radit, apa yang keliru dari situ? Berhasilkah kampanyenya? Atau justru ini ada hal yang lain di balik itu yang menarik? Kumaha tadi? Setahu saya teh Hari AIDS Dunia pertama kali atau World AIDS Day itu pertama kali digaungkan atau dimomentumkan pada tahun 1988, setahu saya kan, sepemahaman saya. Dan memang tujuannya itu adalah untuk menggabungkan semua elemen masyarakat, bahwa intinya ingin menyadarkan, ingin memberitahukan bahwa ini loh, ada loh yang namanya HIV, ya, sebuah virus yang menyebabkan penurunan kekebalan tubuh dan seterusnya ya, Kang ya. Dan ini perlu diwaspadai oleh semua orang, gitu ya. Dan juga ada teman-teman yang memang terinfeksi oleh HIV tersebut, yang memang perlu juga kita perhatikan segala halnya, termasuk hak kesehatan dan lain-lainnya.
bergulir setiap tahun dengan tema berbeda-beda ya. Kebetulan tahun 2021 ini kalau saya tidak salah temanya itu adalah akhiri ketidaksetaraan, akhiri AIDS. Akhiri ketidaksetaraan Dan akhiri AIDS. Iya, itu untuk 2021. Kalau kita bicara ketidaksetaraan tuh kan asa kumahanya Kang, asa terlalu luas ya. Tidak setara dalam hal apa dulu kita lihat nih. Tidak setara secara gender kah? Tidak setara secara akses layanan kesehatan kah? Tidak setara dalam mengakses layanan-layayanan publik kah? Atau tidak setara dalam apa nih? Panjang kan? Karena kalau kita ngambil satu poin saja itu sub poinnya itu banyak sekali gitu. Saya tidak berbicara bahwa percuma kita melakukan Hari AIDS ya, punten ya. Walaupun kenyataannya maaf untuk dikatakan bahwa di Indonesia ini semakin kemari seperti yang Kang Tri bilang, Hari AIDS ini jadi perayaan, bukan satu momentum untuk mengingatkan kita semua bahwa epidemi ini masih ada dan masih banyak populasi kunci dan teman-teman yang terstigma dan tersingkirkan gitu. Masih banyak gitu Kang. Sayangnya memang seperti itu yang terjadi di kita. Bergeser. Ada beberapa maknanya jadi bergeser gitu, Dit. Apa kumaha teh? Mungkin maknanya bergeser ya Kang ya. Kalau kita lihatlah teman-teman yang ada di Kementerian Kesehatan maupun di dinas-dinas ya, baik itu provinsi, kota, kabupaten, yang pertama kali dalam hal AIDS itu ya, pertama kali masuk dalam anggaran pasti itu dulu yang dimasukin. Hari AIDS dunia. Pasti itu event dulu lah ya, pasti dimasukin dulu. Setelah itu baru masukin yang lain-lain lah, kebutuhan lain-lain lah ya, seperti untuk pengadaan BHP dan lain sebagainya Kang ya. Tapi itu pasti masuk tuh cantolan itu. Hari AIDS dan itu setahu saya nilainya juga tidak pernah sedikit ya Kang ya. Dan sayangnya sudah lama sekali kita terjebak dalam selebrasi tersebut. Sekarang contoh deh Kang. Saya terus terang ya, secara pribadi dan secara lembaga masih suka ketawa tapi juga sedih. Jadi ketika biasanya kan kalau mau menjelang Hari AIDS nih banyak nih ya undangan. Jadi pembicara, pokoknya segala rupa lah. Tapi yang bikin saya pengen ketawa dan sedih, undangan untuk testimoni pasien dengan HIV itu memberikan testimoninya di depan orang banyak bahwa saya ini orang dengan HIV loh. Saya ini hidup seperti orang-orang biasa. Masih berlangsung itu? Masih berlangsung Kang. Itu masih berlangsung dan itu udah kayaknya sekarang mah udah bukan zamannya ya. Apa yang salah dari situ, Dit? Nah, itu kan testimoni. Betul. Sementara banyak orang belum tahu juga, atau bahkan mungkin kalau mendengar kata HIV dan AIDS udah sering gitu ya. Tapi dia belum pernah ketemu orang dengan HIV. Bukankah itu tujuannya bagus? Oh, ternyata orang itu biasa-biasa aja atau apa? Apa yang salah dari situ? Kalau kita bicara tahun 80-an Kang. Informasi-informasi yang menyebar itu memang menggambarkan orang dengan HIV itu seperti, mohon maaf, seperti orang yang ada di Afrika, kurus kering dalam sudah kondisi AIDS ya. Jadi memang itulah yang ada di gambaran masyarakat pada umumnya. Tetapi ketika sudah memasuki 90, apalagi sekarang tahun 2000, informasi sebetulnya kan sudah lebih mudah didapatkan ya. Dan kampanye-kampanye juga sudah sangat banyak sekali ya, baik itu dari sisi pemerintah maupun dari sisi komunitas yang menggaungkan kampanye-kampanye tentang HIV ya, dan anti stigma terhadap populasi kunci. Nah, rasanya menurut saya ini menurut saya Kang ya, sepertinya kok ini udah 2021 gitu ya. Gitu kudu gitu deh. Iya, kita NH itu 2030 ya. 2030 itu NH. Tapi masa sih gitu loh.
Saya juga tidak yakin gitu ya, tidak yakin bahwa masyarakat secara general masih menganggap, masih belum tahu lah ya, orang dengan HIV itu sosoknya seperti apa. Sama kan, punya mata, punya telinga gitu ya. Sama aja gitu loh. Kalau emang ingin mempelajari atau ingin mengetahui lebih lanjut tentang orang dengan HIV, kenapa sih tidak mempelajari apa yang ada di belakang mereka gitu loh. Artinya seorang dengan HIV, dia pasti punya permasalahan-permasalahan di belakangnya. Entah itu permasalahan akses kesehatan, permasalahan stigma yang bukan yang semakin ya, yang memang masih kental, dan juga beberapa permasalahan sosialnya. Itu yang saya rasa perlu diperdalami dan disampaikan kepada publik. Bukan sosoknya aja gitu kan. Saya orang dengan HIV, saya hidup biasa saja gitu ya. Biasa saja seperti apa. Kita gestek gitulah ya, gestek gitunya. Jangan, udah nggak perlu begitu rasanya. Oke, artinya bukan dia nggak penting, tapi ada hal yang jauh lebih penting untuk dibahas hari ini kan gitu ya? Ya, betul gitu kan. Sepakat. Misalnya tadi soal pelayanan kesehatan, soal kualitas obat barangkali kan kayak gitu ya. Betul. Oke, kawan-kawan. Jadi sebagai informasi saja buat teman-teman, orang dengan HIV itu di Indonesia tadi saya sudah sampaikan ya, jumlahnya kalau yang terdeteksi itu sekitar berapa tadi? 436 ribuan orang, itu data Kementerian Kesehatan, dan itu belum semuanya karena ada estimasi, ada perkiraan itu sekitar 540 ribuan. Jadi ada sekitar 20% orang dengan HIV yang tidak mengetahui status dirinya sudah terinfeksi. Dia tidak tahu karena belum pernah tes. Satu-satunya cara untuk mengetahui orang terinfeksi HIV adalah tes. Gitu. Jadi nanti kita akan bicara lebih jauh dengan Radit dan teman-temannya di Rumah Cemara. Tapi kita bahas dulu lagi soal Hari AIDS Sedunia ya. Karena ini menarik nih. Buat Radit, sudah tidak penting lagi menampilkan sosok testimoni seperti tahun 80-an, 90-an awal kan gitu ya. Ada hal yang jauh lebih penting. Apa di belakang itu? Layanan, kemudian pengobatan misalnya, dan jangan lupa stigma itu nyata dan tiap hari ada. Ibaratnya begitu. Dit, kalau bicara tentang stigma, Hari AIDS Sedunia itu kan peringatannya tiap tahun. Kemudian tadi beberapa sudah terjawab. Itu meskipun sudah dilakukan tiap tahun, maknanya bisa punya punya topik tiap tahun bisa berbeda-beda. Ya. Kemudian stigma itu masih terus digaungkan agar terus dilawan, agar terus dikikis gitu kan. Apa yang membuat stigma itu kekal buat Radit? Ini bisa jawaban personal, bisa jawaban kelembagaan nih. Kenapa stigma itu jadi hantu yang menakutkan terus-terusan? Ini pertanyaannya agak sulit banget nih Kang nih. Udah kayak hese ngulang nanti jawabannya makanya bertanya gitu. Kalau kita bicara stigma sebetulnya itu bukan barang baru ya Kang. Ketika belum ada HIV pun stigma itu sudah ada gitu ya. Stigma itu sudah ada. Apalagi ketika banyak ternyata orang-orang yang berasal dari populasi kunci yang terkena HIV, stigma itu akan semakin melekat ya. Stigma itu kan cap buruknya kan. Ngelihat satu orang penampilannya gondrong, tatoan, di stigma. Zaman dulu zaman Orba aja. Itu kan yang tatoan pasti ngumpet. Ingat nggak Kang yang zaman Petrus Tea? Itu kan satu bentuk stigma ya. Bahwa yang bertato itu jahat gitu, dia harus dihabiskan gitu loh. Nah itu kan sangat melekat ya. Memang, dan kalau kita berbicara spesifik untuk orang dengan HIV, itu sebetulnya ada dua sih menurut saya ya, dan menurut kami di Rumah Cemara ada dua stigma. Yang pertama itu memang stigma yang berasal dari luar, dari masyarakat ke orang dengan HIV tersebut. Dan yang kedua adalah internalized stigma atau self stigma. Jadi stigma yang dimunculkan oleh orang tersebut sendiri gitu loh. Sehingga membatasi gerak orang tersebut dalam konstruksi sosialnya. Jadi aduh udah saya mah HIV, saya saya sudah pasti dicap jelek oleh masyarakat.
saya tidak bisa bekerja ini, saya tidak bisa bekerja di sana, saya tidak bisa melanjutkan sekolah dan lain sebagainya. Namanya bukan stigma itu, Itu- Minderwaardig kompleks. Nah, itu bahasanya kalau di kita internalized stigma 4. Jadi dia secara tidak langsung membatasi dengan merasa stigma ini. inferior, Betul. merasa ini yang minder tadi. Betul, kan ya. betul. Seperti Padahal, yang tadi Om Pat bilang. padahal itu muncul dari diri sendiri. Betul, betul. Dan kalau saya amati, saya sih hanya ingin melihat flashback ya dari pertama kali Rumah Cemara berdiri ya. Mhm. Saya ingat di tahun 2004-2005 itu di Bandung ya, di Bandung itu belum ada klinik yang memang menyediakan atau mau merawat orang dengan HIV. Dan kita waktu itu melakukan advokasi ke sana. Stigma terhadap orang dengan HIV itu masih sangat kuat. Mohon maaf, masih sangat kuat pada saat itu. Ada beberapa kasus teman-teman kita yang ingin dirawat di salah satu rumah sakit di Bandung itu mendapatkan perlakuan yang kurang layak lah ya, kurang layak. Dan itu sangat terjadi. Kalau sekarang saya ingin membandingkan situasi yang dulu dengan yang sekarang, itu sudah cukup berbeda ya Kang. Teman-teman dengan HIV sekarang lebih mudah, walaupun masih mengalami beberapa kesulitan, lebih mudah dalam mengakses layanan kesehatan dibandingkan dulu Di sekali. setting yang dulu Betul. itu Itu berarti kan kita bisa melihat bahwa ternyata stigma dari pelayanan kesehatan sudah mulai berkurang lah ya, walaupun masih ada. Walaupun masih ada gitu ya. Namun di satu sisi yang sekarang ini yang muncul adalah yang minder tadi Kang. Internal justru yang lebih muncul gitu. Nah, itu yang mungkin sekarang ini kalau saya ingin mencoba mengevaluasi, mungkin kemarin itu kita komunitas beserta pemerintah, stakeholder ya, memfokuskan mengkampanyekan bagaimana cara mengikis stigma yang berasal dari eksternal ya, eksternal. Dan yang internal ini, internalized stigma ini mungkin sedikit terlupakan. Sedikit terlupakan, sehingga pengembangan manusianya ini, orang-orang dengan HIV-nya sendiri, kapasitasnya dia itu yang dibangun bahwa dia itu sebagai individu sosial itu mungkin sedikit terlupakan atau sedikit terabaikan. Itu menurut saya ya Kang ya. Sehingga muncullah rasa minder dan lain sebagainya gitu kan. Jadi di satu sisi kan tantangannya kalau yang tadi yang dari luar itu kampanye itu udah gencar, mudah-mudahan memang akan makin berkurang gitu ya stigma. Tapi yang ini jangan dilupain kan gitu ya. Betul. Karena juga ada dalam diri kita sendiri kan gitu. Nah, kawan-kawan, tanpa sadar sebetulnya saya sering ngamatin ya, Dit ya. Kalau misalnya ya gitulah ya, sering ada testimoni gitu. Tanpa sadar dari testimoni itu sering juga ada ungkapan-ungkapan yang sebetulnya jangan-jangan ini ya minderwaardig kompleks tadi atau internalize stigma tadi. Misalnya dengan ucapan seperti ini, saya divonis HIV. Padahal buat saya kata vonis itu kan hukuman. Jadi tanpa sadar buat saya sebetulnya ada bawah sadar bahwa dia divonis karena memang bersalah, berarti kan HIV itu sebuah kesalahan jadinya. Padahal kan yang tepat, teman-teman, kalau setahu saya kalau ngomongin diksi itu, pilihan kata yang tepat adalah saya didiagnosis. Kan gitu kan? Saya didiagnosis, artinya HIV itu memang fakta medis, benar tuh. Jadi sering sih, nggak tahu lah teman-teman bisa berkomentar, sering nggak sih ngedenger atau berita atau apalah yang sifatnya saya divonis HIV. Ya Pat, kita pernah kan melihat fenomena kayak gitu kan. Saya divonis HIV, itu kan tanpa sadar seolah-olah ini sesuatu hukuman, sesuatu yang salah gitu kan. Padahal tanpa sadar ya. Kalau kita mau menghilangkan stigma itu ya pakai kata yang tepat, diagnosis, dan ini mah soal kesehatan, benar tuh Dit? Betul. Oke, berarti kita satu frame ya. Ya, Oke. penggunaan diksi yang tepat penggunaan ya, diksinya ya, karena juga ternyata nggak sederhana teman-teman. Stigma itu kalau teman-teman Rumah Cemara pernah melakukan beberapa obrolan lah, diskusi santai, itu rupanya juga berawal salah satunya dari pilihan-pilihan kata yang nggak tepat juga. Tadi jangan cuma bisa nyalahin masyarakat umum deh gitu. Banyak kok di kalangan kita juga, di kalangan yang aktif di Rumah Cemara yang menggunakan istilah-istilah tadi yang justru menyudutkan tanpa sadar kan gitu. Jadi ya mari kita mulai pilih-pilih kata deh. Ajakan kanal ini pengen ngajak balikin lagi isu HIV pada yang memang semestinya gitu kan. Kalau HIV-nya soal medis,
Ya pakai istilah-istilah yang objektif, yang benar, jangan pakai istilah hukum gitu lah. Dari vonis mah istilah hukum atuh. Wah, saya divonis HIV kiki, alas ya ku hakim eta teh gitu kan. Jadi selalu ada yang salah. Oke, kawan-kawan, kita masih ngobrol dengan Radit dari Rumah Cemara. Rumah Cemara ini dari dulu ngeyel kekeh pengen melawan stigma itu, makanya ada ada ungkapan, ada tagline Indonesia tanpa stigma seperti pada kanal ini yang teman-teman lagi tonton. Gimana pun stigma itu melekat dari lama. Stigma adalah cap buruk pada orang dengan HIV. Tadi Radit sempat menyinggung ada istilah populasi kunci ya. Belum semua orang paham nih populasi kunci. Kita populasi dari orang Sunda. populasi kunci itu kayak gimana, Dit? Populasi kunci itu kan mereka komunitas-komunitas yang lebih rentan ya. Walaupun HIV ini kan sebetulnya bisa menyerang atau bisa menular siapapun ya Kang ya. Tapi memang ada sejauh syaratnya terpenuhi. Betul, gitu ya? sejauh syaratnya terpenuhi ya. Tetapi memang ada komunitas-komunitas atau populasi-populasi yang lebih rentan untuk terjadinya penularan HIV itu Kang. Gitu. Mungkin dari teman-teman yang suka menggunakan napsa dengan disuntikan ya, dengan disuntikan ya Kang ya, disuntik ya, dengan disuntikan. Enggak semua jenis napsa berarti kan? Betul, tidak semua jenis napsa, enggak tiba-tiba nyimeng atau terus kena HIV kan gitu ya. Gitu kan. Saya pernah lihat berita begitu loh. Nah itu kan ayah spanduk lagi di itu masalah kampanye yang apa ya Pat, bahasanya black campaign atau apa ya? Hati-hati kalau menggunakan narkotika lo bakal kena HIV. Narkotika naon heula, penggunaannya seperti apa dulu gitu loh. Gitu loh. Kalau selama tidak disuntikan, tidak berbagi jarum, ya itu tidak menularkan HIV gitu kan. Nah, lalu ada teman-teman juga yang berasal dari populasi pekerja seks. Nah, yang populasi pekerja seks ini kan ya kita tahu lah mereka kan itu belum diakui ya, belum diakui bahwa kegiatannya itu adalah satu pekerjaan ya. Sehingga mereka pun tidak mempunyai nilai tawar, tidak mempunyai hak untuk menawar apabila dia berhadapan dengan pelanggan. Kadang-kadang pelanggannya tidak mau menggunakan kondom, dia tidak bisa menolak. Dia tidak bisa menolak. Dia butuh duit nah. Betul, itu yang perlu hidup kan dia. Betul, dia perlu hidup. Di belakangnya itu kan banyak masalah lagi, ekonomi dan lain sebagainya. Kompleks kan. Itu juga menjadi rentan untuk penularan HIV. Itu loh. Lalu juga banyak dari teman-teman yang berasal dari populasi yang lain seperti yang sekarang lagi rame lah homoseksual yang disebut LGBT lah gitulah ya. Pokoknya kalau ngelihatnya orangnya rada aneh, rada gimana, LGBT we disebut gitu ya. Benar we nya karena ngomong iya mah pasti LGBT. Ini mah LGBT gitu ya. Nah, itu dan HIV ini sangat melekat gitu. Jadi terkesan populasi-populasi tersebut ini pasti mereka itu HIV. Padahal kalau kita bicara secara medis lagi, penularan HIV itu kan jelas ya. Itu kan ada prinsipnya ya, ESE ya kan. Ya. Apa tuh ESE? Ada E-nya itu kan exit, sufficient ya, terus dan seterusnya. Jadi kalau ada darah keluar lalu virusnya masuk dan itu cukup untuk menularkan, nah itu baru terjadi penularan. Kan, betul kan. Kalau semua kegiatan itu dilakukan secara aman ya, kita bicara secara medis ya itu tidak akan menularkan HIV gitu. Oke. Teman-teman makin jelas ya. Jadi bagaimanapun cuma ada 4 media loh yang bisa nularin HIV. Darah, air mani, cairan vagina, dan air susu ibu yang sudah terinfeksi ya pada bayinya. Bukan berarti juga seorang dengan HIV perempuan misalnya yang HIV itu tidak bisa punya anak. Tidak boleh menyusui juga belum tentu itu seperti belum tentu seperti itu juga betul. Gitu kan. Harus ada syarat-syarat yang terpenuhi dulu seperti kata Radit. Oke. Dari penuturan Radit tadi kita makin jelas bahwa enggak semata-mata gara-gara dia seorang homoseksual maka pasti HIV. Seorang pengguna narkoba, oh iya pasti HIV gitu. Itu stigma teman-teman. Jadi itu juga yang ingin terus ditentang oleh Rumah Cemara sebagai lembaga maupun mereka yang di dalamnya, teman-teman yang aktif di sana. Oke, bagian-bagian terakhir, Radit.
saya pengen tadi mencatat baik-baik apa yang disampaikan tadi. Di tahun sebelum ya di Indonesia tahun 87-an HIV setahu saya mulai terdeteksi tahun 81 80-an awal ya. Baru kemudian 87 di Indonesia mulai terdeteksi. Itu kan udah cukup lama ya. Terus 90-an, 2000-an. Nah, informasi terus berkembang nih. Saya mungkin hari ini nggak berbeda dengan saya di tahun 90-an yang lalu, di mana informasi kurang seperti kata Radit tadi, sehingga banyak orang yang ada rumah sakit aja juga masih banyak menolak ya dulu ya. Nah, Dit, apakah tantangan itu dengan melimpahnya informasi seperti sekarang soal HIV, apakah tantangan-tantangan bagi teman-teman di Rumah Cemara nih dalam, sebutlah misalnya dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan Rumah Cemara, apakah itu, saya tuh paling malas pakai istilah ini tuh, sosialisasi ya, sosialisasi HIV misalnya, atau kampanye lah ya, apakah kampanye HIV yang dilakukan oleh Rumah Cemara itu sudah berbeda tantangannya dibanding tadi setting kan udah banyak yang melakukan penyebaran informasi. Hari ini jelas beda dengan 10-20 tahun lalu. Kumaha Dit, apakah bergeser kemudian tantangan yang dihadapi hari ini? Jelas kalau menurut saya sih tantangan kami di Rumah Cemara itu malah semakin berat sekarang, Kang. Ya, dalam menyebarkan informasi. Bukannya jadi ringan, malah karena udah banyak banget lembaga-lembaga serupa, kemudian aktivis-aktivis bermunculan. Betul. Terus pemerintah juga udah sering tuh bikin kegiatan-kegiatan kayak gitu, jadi terbantu dong penyebaran informasi. Terlalu sering sebetulnya melakukan kegiatan tersebut. Gitu. Dan itu memang baik ya, baik ya, karena kan kalau kita bicara dari sisi dari perspektif kesehatan masyarakat kan promotif, preventif, kuratif dan lain sebagainya ya, dan seterusnya ya. Itu kan memang kalau kita paradigma sehat, berarti memang sisi promotif dan preventifnya harus dikuatkan. Kalau kita bicara paradigma sakit, berarti biasanya di sisi kuratifnya itu dananya tinggi, itu besar tuh. Dan sayangnya kan di Indonesia ini kan paradigma yang dipakai itu kan paradigma sakit, Kang, bukan paradigma sehat. Kalau paradigma sehat itu kan kita lihatlah dari banyaknya penyakit yang ada di Indonesia itu pasti akan pasti berkurang penularannya ya. Sedangkan dari paradigma sakit juga kan akan berbeda gitu loh. Nah itu satu hal. Nah berbicara tentang kampanye, memang sudah banyak teman-teman yang melakukan kampanye juga. Namun bukan disayangkan ya, itu sangat membantu juga ya dalam menyebarkan informasi. Tetapi ya kadang-kadang informasi yang disampaikannya itu dalam tanda petik kok agak seragam ya gitu loh. Agak seragam ya. Berbicaranya tidak menyentuh esensi yang menurut saya luar biasa ya. Ini menurut saya pribadi kan ya. Menurut saya kok kurang luar biasa ya. Nah itu tantangan dari Rumah Cemara gitu loh. Bagaimana kita menyajikan informasi yang memiliki perspektif yang sedikit berbeda gitu ya, dengan yang sudah umum yang beredar, utamanya dari pemerintah ya, utamanya dari pemerintah. Contoh aja kan waktu itu kan di beberapa tahun yang lalu pernah ada dari Promkes Kementerian Kesehatan. Dia itu bikin bukan spanduk, dia bikin kayak papan iklan lah di KRL, di KRL di Sejabodetabek. Itu aja masih salah diksi bukan salah diksi, salah informasi gitu loh. Gimana waktu itu? HIV dapat menular melalui nyamuk. Oh iya, itu sempat viral juga. Betul, ya, sempat beredar ya informasi itu. Sempat beredar, walaupun habis itu di take down ya, setelah banyak yang protes. Betul, dari komunitas kita banyak yang protes, itu sempat di take down. Nah, hal-hal seperti itu kan yang menjadi tantangan buat kita tersendiri gitu, Kang. Bagaimana kita menyuarakan HIV ini dari perspektif yang sedikit berbeda gitu loh. Kita ingin berbicara dari sisi capacity buildingnya gitu loh. Kita tidak melulu menginformasikan informasi dasar, karena memang sudah banyak teman-teman yang menginformasikan hal tersebut. Nah, kira-kira yang sering dilakukan Rumah Cemara kan kita melihat apa sih yang masih menjadi gap informasi yang belum disampaikan ke
publik atau masyarakat. Nah, itu yang menjadi tantangan kita, Kak. Udah ketahuan belum? Apa sih yang gapnya tuh di mana? Apa bagian mana tuh yang perlu di apa ya, katakan aja perlu digencarkan informasinya? Kalau dari kami sih memang sebetulnya karena kita bicara Indonesia tanpa stigma, yaitu kita berfokus ke dua permasalahan stigma itu dulu lah. Kalau yang berbicara stigma yang dari eksternal itu sudah banyak sekali yang melakukannya. Kalau saya sih lebih berpikiran kita sudah mulai harus masuk banyak ke yang internalized stigma. Gitu. Karena belum terlalu banyak teman-teman atau pemerintah yang masuk ke pemberian informasi terkait dengan internalized stigma tersebut. Sehingga semakin banyak teman-teman orang dengan HIV itu dalam tanda petik terjerumus ke dalam mindernya tadi yang kata Om Patri bilang. Gitu kan. Gimana caranya ya membuat orang dengan HIV nggak lagi, katakan aja bukan mengidap apa ya, nggak mengalami stigma internal tadi? Gimana caranya? Apakah lewat, biasanya teman-teman Rumah Cemara mungkin punya trik lah, punya tipsnya. Apakah dengan pemberian, ini bahasa program kita hindari aja deh, pemberian kapasitas aja, Korea murah ngobrol lah. Tapi mungkin apakah ada pelatihan-pelatihan atau misalnya ada apa biasanya Dit, ajak ngumpul lagi, berkomunitas lagi, apa gimana sih Dit? Bisa dilakukan? Sebetulnya sih ya, bukan yang paling ideal ya Kang ya. Ini menurut saya sih kita itu dari sekitar tahun 2000 awal itu sudah punya banyak simpul-simpul kelompok dukungan sebaya kan ya. Kelompok dukungan sebaya itu sebetulnya menurut saya kalau memang fungsinya itu difungsikan betul-betul sebagai kelompok dukungan sebaya, itu bisa menjadi salah satu platform atau media bagi kita supaya mengajak teman-teman orang dengan HIV yang memang tersebar di berbagai wilayah ya, untuk dapat bergabung, sehingga ketika dia masuk ke dalam kelompok-kelompok dukungan sebaya tersebut, disitulah proses apa ya bahasanya ya, kapasitasi atau capacity buildingnya dibentuk gitu kan. Karena di kelompok dukungan sebaya ini kan dia seharusnya dia lebih cair ya kan ya. Lebih cair, suasananya lebih kekeluargaan, lebih open minded, no stigma sama sekali gitu, karena merasa berasal dari latar belakang yang sama gitu ya. Nah, mestinya sih itu yang diperkuat, karena kalau kita berbicara LSM sebetulnya tangannya juga terbatas kan, tidak bisa merangkul semua gitu. Logistiknya juga terbatas. Logistik kan? juga terbatas, resource juga kita terbatas gitu loh dibandingkan dengan pemerintah ya. Nah, tapi kan pemerintah juga tidak mungkin melakukan hal-hal tersebut ya, apalagi kalau bicara individu per individu. Nah, memang simpul-simpul kelompok dukungan sebaya itulah sebetulnya yang harus diaktifkan gitu loh, karena mereka memang benar-benar berada di grassroots, di akar rumput, untuk menjangkau teman-teman yang lain gitu loh. Cuma saya nggak tahu sekarang seperti apa situasinya kelompok dukungan sebaya, apakah masih seperti yang pernah Rumah Cemara lakukan seperti dulu, atau teman-teman rasakan ya seperti beberapa tahun yang lalu, atau seperti apa saya tidak tahu gitu kan. Tapi ya sebetulnya kita sudah punya media-medianya, hanya tinggal perlu diperkuat dan diaktifkan kembali sih Kang. Ya, saya coba apa namanya mencerna apa yang disampaikan Radit teman-teman. Jadi sebetulnya udah ada jejaring itu, kelompok dukungan sebaya, penguatannya juga mungkin sudah dilakukan. Dan ya sayang kan kalau nggak aktif lagi, sayang kemudian kalau misalnya mereka nggak speak out lagi, tidak berkegiatan lagi, menjangkau sesamanya, dan ya terutama tadi agar self stigma itu luntur kan gitu. Kalau udah gabung, ada percaya diri, menurutnya bisa menunjukkan kemampuannya, menurutnya tanpa harus tadilah embel-embel ngakui saya orang dengan HIV tapi saya bisa bekerja. Nggak klise seperti itu kan ya. Jadi jatuhnya nggak klise seperti itu kan ya gitu ya. Oke kawan-kawan, ini menarik. Saya yakin pembicaraan ini hanya apa ya, hanya sepenggal saja dari persoalan yang kompleks banget, dan saya tahu di antara teman-teman pasti banyak yang juga paham betul soal HIV dan AIDS ini. Kami undang teman-teman deh buat berkomentar di kolom komentarnya.
biar memperkaya lagi. Nah, di terakhir Dit, ini benar saya janji terakhir deh. Saya janji terakhir. Balik lagi 1 Desember Hari AIDS Sedunia. Dan ini sudah diperingati bertahun-tahun. Untuk tahun ini Dit, apa makna terpenting yang harusnya diungkapkan oleh orang-orang, oleh semua orang lah di dunia? Apa makna Hari AIDS hari ini? Kalau kita ngelihat dari tagline atau temanya sih Kang ya, akhiri ketidaksetaraan, akhiri AIDS ya. Kalau saya pribadi sih lebih melihat seperti ini Kang. Saya mencoba menyoroti lebih global ya, lebih general. Ketidaksetaraan ini saya ingin berbicara soal akses atau layanan kesehatannya. Spesifik itu saja dulu lah yang saya soroti, karena banyak sekali. Kalau saya tadi bilang, kalau kita bicara ketidaksetaraan tuh banyak sekali, ada tidak setara gender dan lain sebagainya gitu ya. Saya teh agak-agak bingung Kang jadinya Kang ya. Kalau kita melihat kesehatan atau kita berbicara konteks kesehatan, utamanya sistem kesehatan nasional yang sudah dimandatkan di Undang-Undang Dasar dan undang-undang lainnya ya, itu kan semua rakyat ya Kang ya. Semua rakyat berhak mendapatkan hak atas kesehatan ya. Hak asasi ya teman. Betul, udah melekat universal, itu, ya. udah melekat itu. Entah dia gendernya apa, jenis kelaminnya apa, rakyat gitu ya. Tidak ada yang dispesialisasikan, tidak ada yang dipinggirkan. Jadi semua memang sama gitu ya. No one left behind. Betul Kang. Cuma kan yang memang terjadi ini kan yang menjadi satu dilema ya untuk saya, untuk kami. Memang banyak layanan kesehatan ini yang belum melek gender Kang. Jadi ketika ada teman-teman transgender, transpuan atau transmen yang ingin mencoba mengakses satu layanan kesehatan, melihat bentuknya seperti itu, biasanya langsung muncullah stigma ya. Nah itu biasanya mereka teman-teman itu tidak mendapatkan hak yang layak dalam akses kesehatan. Begitu juga teman-teman yang homoseksual dan lain-lain, ketika dia mengutarakan bahwa latar belakangnya adalah homoseksual, masih banyak pelayan kesehatan itu yang itu mah ada gara-gara kamu gitu loh, gara-gara kamu, itu mah salah kamu, sakit begini gitu ya. Itu masih banyak terjadi. Jadi memang di satu sisi kita memang butuh layanan yang betul-betul ramah terhadap kelompok-kelompok ini. Tetapi bukan berarti kelompok-kelompok ini mendapatkan layanan yang terpisah. Sehingga ramah. Bukan berarti diistimewakan. Betul, sehingga ramah gitu loh. Karena kan berbicara kesehatan kan inklusi kan, harus semestinya layanan kesehatan tuh ramah ke semua orang gitulah mudahnya. Nggak ngelihat dia HIV, nggak ngelihat dia pengguna nafsa, nggak ngelihat dia siapapun, aki-aki ini ya, dia berduit, dia nggak berduit, tetap harus ramah gitu loh. Walaupun dia di VIP kelas 1, kelas 2, kelas 3 tetap harus ramah. Nah itu mah standar. Betul. Nah itu menurut saya sih Kak. Jadi menarik ya. Jadi soal kesetaraan teman-teman yang memang jadi tema Hari AIDS Sedunia tahun ini ya. Soal kesetaraan, karena saya sih implisit ya menangkapnya. Berarti selama ini jangan-jangan ketidaksetaraan itu masih ada, sehingga harus diungkapkan dalam sebuah kampanye kan di hari ini, Hari AIDS Sedunia. Baik, Mang, hatur nuhun. Siap, sama-sama Kang. Teman-teman, itu dia cuplikan obrolan singkat, mudah-mudahan bermanfaat dari kami. Bagaimana kita bisa memaknai Hari AIDS Sedunia yang tiap tahun diperingati 1 Desember sejak tahun 80-an hingga sekarang. Semua orang, bukan semua orang lah, banyak banget yang melakukan peringatan ini. Mau bikin pecah rekor lagi? Kan ada beberapa tahun lalu kan ada. No comment. Ada kan memecahkan rekor. Betul, ya. Gampang pecah rekor mah gampang. Pecah rekor itu pernah ya gitu teman-teman. Jadi buat kami Hari AIDS Sedunia adalah sebuah peringatan, bukan sesuatu yang untuk dirayakan, celebrate something yang wah meriah gitu ya. Karena maknanya justru bagaimana kemudian ketidaksetaraan itu hilang.
dalam layanan kesehatan misalnya, terutama pada populasi-populasi tadi. Karena kesetaraan mengandung makna berarti dia egaliter, kalau saya bayangin ya, sama rata, nggak membeda-bedakan orang karena dia perempuan, karena dia laki-laki, atau mungkin identitas seksualnya berbeda misalnya. Atau ya mau punya duit nih aki-aki, si Garadit aki-aki, di layanan kesehatan mah ya tetap harus standar bener. Sama Itong yang masih muda kan gitu. Ya itu teman-teman yang jadi perhatian banyak teman-teman di Rumah Cemara hari ini. Kita pamit ya Dit ya. Oke, siap Nuhun. Kang. Teman-teman kalau ada kekurangan kami mohon maaf, silakan bisa berkomentar soal HIV dan AIDS dan Hari AIDS Sedunia, karena kami tahu ini bukan hal yang bisa pendek dibicarakan. Di dalamnya terlalu pisan ya. Oke Bang, kita pamit. Nuhun. Siap, nuhun Sip. pisan Kang. Yuk.